kedua, aku masih belum menyerah untuk mendapatkan keadilan. Maksudku antrian. Terus-terusan aku berjuang. Dari detik ke detik, setiap jamnya aku selalu gercep, pengen yang terdepan. Dan akhirnya sampai 9,04 WIB. Lagi-lagi aku tetap zonk. Dan kupon antrian dinyatakan habis oleh sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di samping saya sudah ada Kang Ferry Sanjaya lagi. Siap. Kang Ferry, saya ngelihat kemarin tuh video nih, video di TikTok Kang Ferry mengenai sebuah tayangan website. Itu video apa sih? Oh, yang terbaru ya? Yang terbaru ya. Okay. Kayak menarik nih teman-teman buat dibahas nih. Menunggu keadilan, antrian gitu ya kan. Keadilan terus jadi antrian. Jadi gitu. antrian. Ya, emang Gimana? websitenya website resmi miliknya Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi. Dukcapil. Ya. Resmi itu. Resmi. Tapi kan web.id tuh. Bener, tapi resmi. Itu kok bisa tahu itu resmi? Ya, karena Tapi ada gimana, orang gimana? yang nge-share dari orang Dukcapilnya. Oke. Awalnya juga Awalnya gimana? kalau nggak di-share seperti itu aku juga meragukan ya, karena web ID gitu kan. Karena biasanya kan pemerintah itu menggunakan GoID atau government.id gitu kan. Meskipun web ID ini merupakan subdomain dari domain ID gitu kan, tetapi cenderung digunakannya itu tidak untuk pemerintahan. Kebanyakan web ID ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau individu-individu yang skalanya masih kecil gitu kan. Terus kemudian untuk membranding perusahaannya, dia pengen punya web yang murah dan sebagainya, menggunakan web ID gitu kan. Jadi itu ceritanya mau bikin apa? KTP atau gimana? Aku Udah keren awalnya itu kalau KTP ya, pakai digitalisasi gitu ya. aku tuh gini, kan mau cetak KTP tuh. Aku kan pakai KTP digital. Tapi KTP digital ini mungkin sosialisasinya belum begitu masif, sehingga di beberapa instansi aku mengharuskan persyaratannya itu harus ada KTP cetaknya tuh, fisiknya tuh kan. Oh, jadi butuh KTP cetaknya sekarang. Betul. Nah, aku coba mau bikin tuh ke Dukcapil, terus kemudian oleh petugas Dukcapil sendiri diminta untuk mengantri atau mengambil antrian di website tersebut, namanya dukcapil.kabsukabumi.web.id gitu kan. Aku awalnya melihat kan, karena aku ini kan berkecimpung di dunia pemrograman gitu kan, jadi ya aku udah biasa bikin website. Praktisi IT nih teman-teman Kang Ferry ini. Jadi aku kaget juga nih, kok ada gitu kan instansi pemerintah domainnya itu menggunakan web.id gitu kan. Waduh, ini jangan-jangan scam dan sebagainya gitu kan. Tapi karena aku trust yang ngasihnya petugas orang Dukcapilnya, sehingga ya aku percaya aja gitu kan. Nah, aku coba tuh daftar melalui website tersebut. Kemudian di situ tertera tuh jam operasional pengambilan tiket online itu untuk antrian itu jam 8.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB. Sampai malam ya? Sampai malam, gitu kan? Jam 8 di web ID itu? Iya, dari jam 8 pagi ya. Nah, kemudian aku coba tuh daftar jam 8.00 tepat. Dan di situ ada alert atau ada keterangan dari sistemnya itu kuota sudah terpenuhi. Coba lagi di jam berikutnya. Padahal aku jam 8.00. Iya. Ini kan ya. 8.00 dicoba langsung kuotanya penuh. Mungkin penuh kali ya Kang ya. Mungkin ada dicoba lagi nih. Dalam 1 detik itu mungkin cepat mungkin mereka ya. Tiket war tiket ya. Kayak lotre. Nah, dicoba lagi di jam berikutnya. Jam 9. Aku coba lagi jam 9, sama juga seperti itu. Dan di jam 9.04 di situ alertnya berbeda, keterangannya berbeda. Apa? Mohon maaf, kuota hari ini sudah penuh. Kuota udah penuh. Udah penuh. Dicoba lagi. Saya sambil hari ngakses ini berikutnya. Ya. Ini saya coba ya Kang sambil ngobrol. Dukcapil. Ya ini ada. Ya. Simpelin. Oh, ini dia websitenya. Ya, terus tadi gimana? Dicoba jam 9.04, alertnya beda lagi. Nah, itu alertnya beda lagi. Alertnya malah di situ dijelaskan bahwa
kuota sudah habis, silahkan Hmm. coba lagi hari berikutnya. Oh, Nah. jadi jam 8, jam 9 langsung loncat hari Udah berikutnya. habis. Ya, hari berikutnya udah habis kuota. Terus aku coba lagi hari berikutnya jam 8.00, bahkan aku prepare dari jam 7.59 aku udah siap-siap nih, siap-siap ya klik tadi. gitu kan. Nah, lotre mudah-mudahan milik aku gitu. Terus Ternyata sama juga. Mohon maaf katanya, kuota per jam ini sudah memenuhi. Ya. Coba lagi jam berikutnya. Aku coba lagi jam berikutnya, sama juga. Berarti cetak ulang KTP ini ya? Ah, Apa? Ini cetak ulang. ajukan sekarang ya? Antrian ini. Yang antrian. Oh, antrian Ya, offline gitu. cetak KTPL. Oh, ini ya. Gitu. Oh, coba ya kita ini. Terus Nah, Pak, kok ini aku terus prepare setiap hari gitu nggak kan? kena, nggak dapat gitu kan? Nah, ini sementara aku kan butuh tuh kartu fisik gitu kan? KTP fisik itu butuh, diperlukan. Nah, aku frustasi lah di situ kan? Terus, Aku cobalah buat suatu PT atau video TikTok gitu kan? Sebetulnya ini merupakan bukan apa-apa sih. oh iya tuh, antrian habis, mau bersabar, coba lagi di hari kerja berikutnya dan pastikan ajukan lebih awal. Nah, aku padahal Antrian lebih awal. terambil 50, berarti cepat juga ya? Cepat ya. Oh, Mungkin nggak tahu robot atau apa yang ngambil itu ya. Aku udah prepare dari sebelumnya juga 0, sekian second juga udah nggak bisa. Hebatnya. Hebat ya, berarti ya. Hebat. Jadi aku juga malah berpikir ini yang ngambil mungkin robot atau gimana gitu. Enggak, di hari berikutnya nyoba jam 8, terus jam 9, jam 8 mulai itu nggak dapat lagi. Nggak dapat lagi. Terus coba lagi jam 9 jam 9 nggak dapat lagi. nggak dapat lagi. Akhirnya bikin video. Akhirnya karena aku frustasi tuh bikin ya. video gitu kan. Sebenarnya untuk memperbaiki sih mereka, mudah-mudahan mereka bisa lihat tayangan video gitu kan. Sehingga tidak banyak mem-PHP-kan masyarakat gitu kan. Kalau memang dia udah siap sistem untuk melayani masyarakat, harusnya tidak PHP seperti itu gitu kan. Karena aku merasa di PHP kan, Mas. Sian di PHP di era digitalisasi ini ya. Yang jadi aneh itu, aku udah prepare, padahal aku lebih awal nih, menurut versiku ya. Iya. Kan jam udah sama sekarang. Udah sama kan ya? Di handphone tuh nggak mungkin beda. Ya. Nah, aku udah sangat prepare, jam handphone dengan jam sistem itu pasti sama. Itu pasti sama. Wah, lalu kemudian aku coba per sekian detik, itu sama aja. Aku kalah dengan yang lain gitu. Jadi ini kalah menang gitu. Jadi ini kalah menang gitu. Karena aku juga ya aneh aja, web ID itu kan biasanya digunakan oleh Nah, ini kan Kang Ferry kan praktisi IT. Nah, saya juga setahu saya website pemerintah itu .go.id. Web.id ini biasanya dipakai buat apa sih, Kang? Untuk web ID ya, web ID ini kan merupakan subdomain daripada ID. Nah, ini digunakan oleh banyak orang. Semua orang bisa meng-create itu domain web ID. Tetapi lebih kepada kebanyakan cenderung memilih web ID itu ya website yang katakanlah masih pengen belajar gitu kan, mengolah web dan sebagainya, tidak untuk profesional kebanyakan. Karena perusahaan-perusahaan besar itu tidak mungkin menggunakan web ID. Apalagi pemerintahan ya. Apalagi pemerintahan. Kenapa? Kok pakai web.id? Karena justru kebanyakan web ID itu digunakan oleh scamming, gitu kan. Scamming itu? Oleh judi online juga kan, kebanyakan seperti itu. Web ID itu ya. Disucapnya tuh. Nah, makanya aku berpikir bahwa ini kalau aku lihat, domain itu kan alamat ya. Iya, kalau alamat. Kita analogikan itu alamat. Domain itu kita harus menunjukkan kebenapitannya. Bukan web ID itu tidak benapit. Tapi ini government. Ini pemerintahan. Pemerintahan itu punya domain sendiri. Namanya Go, gitu kan. Go ID atau government.id.indonesia. Sehingga memang alangkah baiknya menggunakan Go ID supaya apa? Supaya masyarakat juga trust terhadap domain tersebut. Ketika dia mengklik si sistem tersebut, si domain tersebut, dia tidak ragu lagi karena Go ID gitu kan. Karena tidak secara umum bisa mengkrip Go ID, hanya pemerintah yang bisa secara parsial
yang meng-create GoID itu. Nah ini kok bisa ya? Saya juga nggak paham. Berarti itu memang dari Disdukcapil ya mungkin ya ngambil Nah, kebijakan kayak gitu. Ya harusnya Dukcapil karena nggak ada yang lain. Masa Jin yang bikin ya? Saja yang bikin nggak Tapi mungkin. sayang ya. Nah, Heeh. di era digitalisasi, setahu saya visi misi Kabupaten Sukabumi ini kan ya ada percepatan lah pelayanan gitu loh. Visi misinya kan bagus, mubarokah. Dan ketika ada terobosan baru nih, saya baru tahu juga nih bikin gini bisa online. Tapi ternyata ketika dicoba seperti ini Kang ya. Kalau menurut versiku pribadi nih, Mas. Jadi kalau masalah katakanlah ke Dukcapil ini, aku melihatnya pure ke teknis Ya. di dinas itu sendiri. Karena kalau kemudian lihat visi misi Pak Bupati itu luar biasa bagusnya, percepatan digitalisasi dan lain sebagainya. Intinya mungkin dari pimpinan Pak Haji Asep Japar, misalnya Pak Bupati kita ini inginnya A, implementasinya B misalnya. Atau Pak Asep Japar sudah berpikirnya itu dia sudah jauh gitu kan, sudah terbang, sementara di tataran teknis ini masih belum take off gitu kan. Iya. Bahkan masih di bandara nih gitu kan. Jadi itulah yang kemudian aku sih lebih menyarankan harus ada perubahan di birokrasi itu sendiri gitu kan. Kang Ferry kan praktisi IT. Ini solusinya bagaimana nih? Kan sedikitnya tahu lah. Ini kok setiap klik, padahal udah time-nya pas tetap nggak dapat itu apa sih sebenarnya? Gimana Pertama solusinya? ya berarti harus perbaikan sistem. Intinya harus perbaikan sistem. Kemudian yang kedua, bagusnya ya tidak meng-share web ID, bagusnya ke masyarakat itu lebih kepada aplikasi mobile aja, baik Aplikasi itu mobile Android ya. maupun iOS ya. Jadi ada semacam output front end-nya itu tidak hanya di website, tetapi di mobile apps juga gitu kan. Kenapa? Karena supaya memudahkan masyarakat, terus juga ketika ada bug juga itu sangat kecil gitu kan. Gampang kan bikin aplikasi itu sebenarnya? Kang Ferry kan pernah tuh ya bikin gitu kan, gampang kan? Ya gampang susah sih. Cuman ya saya kira di jajaran Dukcapil juga sudah ada tenaga ahlinya, mereka yang hebat-hebat. Aku sih masih di bawah mereka mungkin ya. Tetapi tetapi memang mungkin belum kepikiran ke arah sana. Mungkin ya. Aku sih positive thinking aja gitu. Mungkin ini baru di launching terus masih ada trial error mungkin ya Kang ya. Kalau aku lihat dari ini website udah itu lama, sudah kan? lama. Aku serius sudah lama ini? Ya, berapa lama? Aku riset itu udah cukup lama, udah 1 tahun lebihan. Wah, berarti ini mah harusnya sistem yang kemudian diberikan ke masyarakat itu ya untuk pelayanan memang harus matang dulu ya. Jangan berikan masyarakat itu PHP seperti saya hari ini udah 2 hari begini daftar masih di PHP itu. Ini kayak aku bilang tuh kayak mau ngambil tiket lotre aja gitu kan. Tiket war ini. War tiket tadi. Itu. Makanya saking di PHP-nya aku bikin lah itu video kan gitu awalnya kan. Gitu ya mudah-mudahan ya. Nah ini pesan-pesan mungkin Kang Ferry, pesan-pesan dan harapan. Pesan-pesan buat Disdukcapil mungkin, terus harapan ke depan seperti apa? Mungkin untuk Dukcapil saya kira pertama ya webnya itu jangan web ID ya. Dari segi modul sistem yang ada di situ, fitur ke fitur juga sudah sangat bagus gitu kan. Saya kira itu sangat bermanfaat untuk masyarakat gitu kan. Tetapi ini lebih kepada domainnya tadi jangan web ID harusnya. Terus kemudian harus ada versi mobile apps-nya gitu kan supaya masyarakat lebih mudah lagi untuk menjangkaunya. Dan termasuk juga aku berharap tadi tuh sistemnya mungkin jadi jangan dibuat kayak seolah-olah di PHP lah masyarakat gitu kan. Setahun lu gila. Udah berjalan setahun. Karena aku sendiri udah sangat benar-benar prepare untuk ambil tiket antrian itu nggak dapat ya kan. Nah, itu makanya jangan berikan masyarakat PHP.
Tapi aku yakin sih mudah-mudahan karena aku tidak ada maksud lain ya. Mudah-mudahan kita atas dasar sayang ya. Itu dasar sayang gitu. Karena ini produknya udah ada, fiturnya udah bagus, udah lengkap gitu kan, bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Kan sayang kalau di PHP-in kan gitu kan. Sayang. Gitu. Jadi aku berharap Capil ke depan jauh lebih baik lagi ya. Oke, itu teman-teman. Makasih loh Kang Ferry Siap. sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan di Capil makin keren lagi ke depan. Amin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.